Bagus, tapi ininya bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mams. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya sore hari ini. Seperti biasanya nih di sore-sore ya. Kali ini kita akan live Instagram bersama Dr. Putri Sakti MGizi SPGK IVOG, yaitu dokter spesialis gizi klinik, dan tema sore ini adalah awas resiko makanan instan. Nah, buat Mams yang sudah gabung, terus saksikan live Instagram selama 1 jam ke depan dari jam 4 sore sampai jam 5 sore bersama saya Sinta dan juga Dokter Putri. Tentunya nanti akan bisa tanya jawab interaktif bersama Dokter Putri melalui kolom komentar dan juga question. Nanti Moms yang beruntung akan mendapatkan hadiah produk spesial dari Nice ya. Ayo jangan lupa screenshot pertanyaannya dan juga activity live Instagramnya, share di Instagram story. Jangan lupa tag Nice dan juga Dokter Putri supaya kita tahu screenshot dari Moms, dan kita akan pilih 2 orang pemenang yang beruntung. Kalau begitu langsung saja, udah nggak sabar kita mau bergabung bersama Dokter Putri Sakti. Oke, saya akan invite Dokter Putri. Selamat sore, dokter. Iya, sudah masuk belum ya, dok ya? Oke, saya invite Dokter Halo, Putri. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dokter sudah bisa bergabung bersama Nice. Apa kabarnya, dokter, sore hari ini? Alhamdulillah sehat, buga, dan pastinya happy mau ketemu dengan para moms dan juga Mbak Sinta. Alhamdulillah, dokter. Senang sekali, dokter, kita bisa bertemu kembali ya, dok ya. Nah, Iya, dokter, mungkin ada baru nih Nice Mom yang baru bergabung bersama Nice tentunya. Boleh sedikit dokter untuk memperkenalkan dirinya, dok, silahkan. baik, terima kasih. Halo Mom Nai, saya Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik, ahli ilmu faal olahraga klinis. Saya biasanya kesehariannya ya lebih ke arah praktek pastinya untuk menerapi nutrisi berbagai usia ya, mulai anak-anak sampai lansia. Itu pun juga tergantung kondisi masing-masing gitu ya. Jadi dari yang sehat sampai yang memang lagi kurang sehat nih, butuh diatur gizinya gitu. Sambil tadi apa namanya edukasi, sharing edukasi, misalkan IG live, bikin Mhm. konten segala macam gitu. Jadi semoga sore ini kita bisa sering sharing ya Mbak Sinta Betul, ya, para momnos dokter. juga mungkin bisa berbagi ini apa namanya pengalamannya mungkin ya yang bisa kita bahas bareng sore ini. Wah, seru sekali, insya Allah ya dokter ya, selama 1 jam ini. Iya. Nah, dokter, sesuai dengan live IG, tema kali ini adalah awas resiko makanan instan. Ada beberapa pertanyaan nih dok yang sudah kami siapkan. Tentunya juga nanti Mam juga akan memberikan pertanyaan dan bisa dijawab langsung ya dok ya. Iya. Sambil berjalan dok, sudah banyak juga Mams di luar sana nih yang join. Aku punya satu pertanyaan yang pertama nih, untuk mengawali nih dok jumpa kita nih dok ya. Untuk makanan sendiri dok dikatakan instan itu sebenarnya yang seperti apa dan bagaimana sih dok? Oke, namanya aja instan ya, Mom Nice. Artinya cepat saji. Jadi dia makanan ini sudah diproses sedemikian rupa agar penyajiannya lebih praktis, lebih mudah. Biasanya dia juga akan ditambahkan entah itu pengawet biar lebih tahan lama, atau misalkan juga dengan tambahan perasa, atau mungkin juga dengan beberapa tambahan pewarna. Nah, ini yang harus kita perhatikan lebih lanjut. Jadi kalau kita membicarakan makanan instan, kita juga harus melihat benefit atau keuntungannya dibandingkan kerugian yang mungkin muncul, lebih besar yang mana, dan kita akan menentukan kira-kira perlu nggak sih kita dengan makanan instan tersebut gitu ya. Baik dokter. Jadi daripada melihat buruknya, kita mungkin bisa melihat benefitnya. Tapi dok, dari segi nutrisi dokter ya, untuk makanan instan sendiri itu eh, apakah memang harus kita hindari, kita harus beralih yang lebih sehat tentunya dengan memasak, atau bagaimana nih dok? Ya, pastinya kalau yang terbaik ya
untuk apalagi untuk anak-anak ini adalah yang sefresh mungkin alias kita sesegar mungkin less kurang lah untuk pemrosesan yang berlebihan gitu ya. Tapi Betul, betul. pada beberapa produk yang memang diperlukan khusus ya karena ada indikasi khusus biasanya indikasi medis sehingga oleh dokternya ini diberikan suatu makanan instan biasanya akan dipilihkan yang difortifikasi dengan beberapa vitamin mineral tambahan. Jadi biar bisa menambahkan, nah ini beda cerita. Tapi kalau kita mau yang ideal, mau nice ya, yang paling bagus pasti yang paling segar, yaitu yang kita olah dengan pengolahan yang tepat, kombinasi yang tepat, sehingga si kecil ini asupan nutrisinya akan lebih berimbang dan lebih bagus. Baik, dokter. Nah, kebetulan juga sudah ada mam yang memberikan pertanyaan di kolom question, dok. Pertanyaannya itu adalah jika anak kecanduan mie instan, apakah bisa diganti dengan mie shirataki? Apakah mie shirataki dapat dikonsumsi anak-anak? Mungkin ada sebagian anak juga ya dok ya yang suka mie shirataki, Ya, tapi tidak dikatakan ini usianya berapa sih dok? ya, sayangnya tidak diketahui usianya berapa. Tapi yang kita harus ingat adalah anak-anak ini berbeda dengan orang dewasa. Kebutuhan mereka terhadap serat ini belum terlalu banyak, Moms. Apalagi 2 tahun ke bawah. Mereka hanya perlu serat sebagai pengenalan aja. Sehingga sebetulnya shirataki ini bukan menjadi pilihan untuk anak-anak sebetulnya ya. Apalagi shirataki ini kan memang dia rendah kalori. Sedangkan anak-anak ini butuh kalorinya lebih gede loh dibanding orang dewasa gitu ya. Per Betul. kilogram berat badannya mereka butuh lebih banyak gitu. Karena mereka masih butuh tumbuh dan berkembang. Yang kedua, mereka butuh vitamin mineral. Nah, ini biasanya hampir nggak ada nih di shirataki atau sedikit sekali. Beda dengan nasi merah, atau misalkan kentang segala macam masih ada vitamin mineralnya dan seratnya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau mau mengatasi anak-anak yang misalkan udah terlanjur suka mie instan gitu ya. Nah, coba pelan-pelan beralih. Sajikan mirip-mirip deh. Bikin mie telur, nanti dibumbuin sendiri oleh moms yang rasanya ya paling nggak agak-agak mepet lah ya, pelan-pelan beralih dikurangin frekuensinya ke arah yang lebih ideal. Bentuknya sama-sama mie, tapi bisa jadi rasa umaminya ini dari produk-produk lokal yang lebih alami. Bawang merah, bawang putih, gurihnya misalkan dengan sedikit garam, dengan ditambahkan bubuk kaldu jamur, misalkan gitu ya. Apalagi nanti ditambah tambahan yang lain. Kita kasih Iya. telur di situ biar proteinnya lebih banyak kan. Kalau di mie instan kan nggak ada gitu Iya, ya. betul dokter. Nah, dokter, kalau Ya. makanan instan itu memiliki dampak negatif gitu ya dok ya, atau resiko yang sebaiknya bisa kita hindari atau kita minimalisir nih dok. Terutama di 1000 hari kehidupan pertamanya ya dok ya. Bagaimana nih dok caranya orang tua supaya bisa terlepas dari makanan instan itu dok? Kira-kira ada nggak sih dok? Ya, pastinya kita kembalikan ke pola gaya hidup anak ini lagi nih. Artinya gini, biasanya mereka suka makan instan ini karena terbiasa. Nah, coba deh kita mengalihkan kebiasaan kita sebagai orang tua untuk pelan-pelan beralih menyajikan makanan yang bervariasi, alami, tapi sehat gitu dan bernutrisi Betul betul. tinggi. Sedangkan yang instan itu kadang apalagi kalau mie instan yang tidak difortifikasi ya, Mom Nice biasanya nih secara kalori dia oke gede, tapi secara nutrisi dia nggak berimbang biasanya. Makanya lebih baik kita bikin sendiri. Caranya gimana nih biar mereka mau beralih? Kalau langsung stop 100% mungkin mereka akan berontak. Tapi frekuensinya dulu kurangin. Yang biasanya mungkin seminggu 3 kali, coba deh turunin ke 2 kali dulu, lama-lama ke 1 kali, sambil kita menyajikan yang enak lainnya nih. Misalkan Moms bikin cheese ball dari nasi campur keju, ada di situ parutan wortel, dikasih kuning telur, digoreng, itu kan gurih juga dan enak. Dan sajikan ketika mereka benar-benar lapar. Makanya penting kita memberi makanan, terutama kalau mengenalkan jenis makanan baru, agar mengurangi yang instan-instan tadi, kita benar-benar jadwal makannya ini harus teratur. Usia berapapun, gak cuman yang sedang menjalankan empati. Karena kalau udah lapar, kita aja yang dewasa lebih mau nerima makanan tertentu. Dibandingkan kita udah gak kenyang, ketemu makanan yang baru dibandingkan makanan yang disuka, pasti dia akan lebih menolak gitu. Jadi kita memang agak pintar-pintar gitu ya. Apalagi buat para moms yang sibuk bekerja, misalkan hariannya masih aktif seperti Mbak Sinta mungkin seperti saya gitu ya. Caranya adalah kalau lagi weekend nih bikin meal preparation.
Aku minggu Betul depan dok. mau masak apa aja ya gitu. Karena kan Mm-mm. sebetulnya nggak harus setiap hari kita masak kalau memang kita nggak punya waktu. Tapi yang penting kita penyajiannya tepat, pengolahannya tepat, nutrisinya ini masih bisa kita jaga. Misalkan per 2 hari kita masaknya taruh kulkas gitu ya. Nanti tinggal orang rumah yang menjaga ini yang menghangatkan. Nah, pinter-pinter kayak gitu. Begitu juga snacknya. Jadi kita ketika hari biasa ini udah nggak pusing lagi, nggak ribet, tapi makanan anak ini sudah bervariasi karena kita pikirin ketika kita lagi luang waktunya gitu. Hmm. Nah, dokter ngomongin soal nutrisi nih, dok. Tentunya kita juga harus apa ya, pintar-pintar untuk memberikan nutrisi yang seimbang nih, dok. Caranya nih, dok, untuk orang yang awam, dok, memahami nutrisi yang baik itu yang seperti apa sih, dok? Apakah protein hewaninya lebih banyak? Ah, pilih ikan aja karena kandungan asam amino atau omega 3 yang tinggi. Biar nggak kolesterol atau gimana sih, dok? Ya, jadi kalau namanya nutrisi berimbang ini sebetulnya moms kita itu harus memenuhi 2 jenis nutrisi. Ada makro dan mikro. Istilah kita ya. Kalau makro ini butuh besar. Ini sering kita dengar karbohidrat sesimpel nasi, kentang, mie, boleh di sekitar kita roti juga boleh. Nanti divariasikan protein. Protein yang paling banyak untuk anak-anak yang bagus adalah protein hewani. Dan ini paling bagus variasi. Bukan berarti aku pengen omega 3-nya yang tinggi jadi kasih ikan. Terus enggak juga. Hmm. Setiap protein hewani punya kelebihan masing-masing. Contohnya apa? Daging merah, hati ayam tinggi sekali zat besi lebih tinggi dibanding salmon. Efeknya apa? Ya pasti bagus untuk tumbuh kembang dan juga kognitifnya apalagi kalau mau Hmm. mencegah stunting. Zat besi itu juga penting untuk papi lidahnya ya. Jadi biar dia itu selera makannya bagus. Oh, Sedangkan di anak-anak itu sering mengalami anemia. betul betul. Makanya paling bagus itu protein maupun karbohidrat dan lain-lain harus divariasi. Jangan Betul. cuma satu jenis aja. Yang Mm-mm. ketiga, butuh protein nabati sebagai pengenalan. Boleh kacang, kacangan apapun yang anak-anak suka. Atau misalkan nggak suka kacang, misalkan lewat buncis. Buncis ini kan dia termasuk sayur yang nggak beraroma, nggak ada rasa Mm-mm. berlebihan. Tapi dia masih bisa kita kategorikan di kacang-kacangan untuk Hmm. tambahan, misalkan gitu. Atau saat nyemil, maksud apa? Misalkan dia mau kacang mente, boleh nyemil kacang mente. Atau edamame Mm-mm. direbus, dikukus gitu ya, kita perkenalkan. Dan kalau di anak-anak nih, mengingat tadi si Mbak Sinta bahas tentang kolesterol, Mm-mm. untuk anak-anak terutama di bawah 2 tahun nggak perlu khawatir ya Mom Nice untuk kolesterol karena justru bagus buat perkembangan Justru otaknya. malah Jadi bagus ya dok. lemaknya jangan disamain ke orang dewasa, dikurang-kurangin banget nggak. Justru mereka perlu lemak yang cukup untuk perkembangan otaknya gitu ya. Jadi Jadi kalau pas lagi setelah makan semua dikasih ke anak ya dok ya. Lemaknya dikasih ke anak kalau pas lagi makan. iya gitu ya. Jadi apa namanya nggak perlu terlalu khawatir, terutama untuk 2 tahun ke bawah gitu ya. Apalagi mereka masih aktif-aktifnya. Nanti untuk sayur dan buah ini lebih ke pengenalan tadi serat itu Hmm. di anak-anak terutama 2 tahun ke bawah. Ini belum terlalu kita utamakan seperti orang dewasa. Jadi pengenalan aja gitu ya. Selama makanannya tadi terpenuhi 4 kuadran, ada karbohidrat, protein hewani, nabati, lemak, ditambah pengenalan sayur dan buah apalagi ditambah momsnya ini menyajikannya bervariasi jenisnya, sudah pasti nutrisinya akan berimbang dan saling komplit gitu ya, melengkapi gitu. Oke, baik. Nah, dokter sudah lumayan banyak juga nih dok pertanyaan yang masuk. Ada dari Mam Tia Adityarini. Dokter, kalau instan seperti junk food, apakah boleh nggak dok? Atau ada batasannya dok? Atau baiknya buat sendiri? Junk food, mungkin kayak burger gitu kali ya dok ya, fried Iya, chicken. iya, iya. Namanya aja junk food ya, misalkan tadi pizza, burger. Kalau memang memungkinkan kita menyajikan sendiri, kenapa enggak gitu ya? Itu adalah seideal-idealnya kita bisa menyajikan sendiri. Kita akan bisa memilih jenis misalkan produk yang lebih bagus. Nanti dagingnya benar-benar kita sajikan yang lebih sehat, tidak terlalu tinggi garam. Bedanya itu aja sih Mom sebenarnya. Kalau misalkan kita membeli produk di luar, yang kita khawatirkan adalah biasanya garamnya ini terlalu tinggi. Makanya kan Betul. gurih, lebih enak gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah sebaiknya di rumah, ya paling bagus kita sajikan di rumah. Kan sekarang banyak ya bun untuk burger yang kecil-kecil tuh dijual di supermarket nih Betul. banyak banget. Tinggal kita cari daging giling, nanti kita bumbuin sendiri di rumah, kita pan fried gitu ya, terus kita Mm-mm. sajikan sambil dikasih sayuran dihias secantik mungkin. Iya Bisa kita betul. sajikan ke anak-anak sebagai snack atau makan utama juga boleh. Betul. Malah Tapi kalaupun activity-nya bisa memang buat terpaksa nih, activity-nya gimana? bisa buat sama anak-anak ya, Dok ya.
Benar, fun cooking itu salah satu cara untuk mengurangi picky eater dan juga GTM. Jadi Hmm. manfaatin nih, sambil kita mengurangi junk food dari luar, kita juga mengajak mereka untuk berinteraksi masakannya. Biasanya dengan mau menjalankan masak bareng tuh mereka lebih mau menerima makanan-makanan baru gitu. Hmm. Tapi kalaupun di suatu kondisi, misalkan, Hmm. aduh dok saya lagi perjalanan luar kota, lagi jarak jauh, di kanan kiri di rest area cuman ada ini nih dok, adanya makanan pedas sama junk food. Jadi saya pilih junk food, ya nggak masalah. Yang penting kan kita batasin, jangan Oke. terlalu sering. Kita, kalaupun di kondisi yang normal, kita kembalikan ke yang sealami mungkin. Tapi kalau pada kondisi kepepet, ya Hmm. nggak masalah sebetulnya. Yang penting kita pintar-pintar menyajikannya itu jangan berlebihan porsinya. Artinya kita pilih yang ses untuk anak-anak. Hmm. Kalaupun di situ kan biasanya burger ini kadang di anak-anak nggak ada sayur-sayurannya ya. Hmm. Mungkin kita bisa nih sambil menyajikan buah buat si kecil atau dikasih yogurt biar ada Hmm. tambahan nih untuk variasi dari vitamin mineralnya untuk Oh, tambahan si junk food tadi. Karena kan pasti dia secara nutrisi kurang gitu ya betul betul kombinasinya. dok. Hmm. Nah, nih dokter, ada juga yang menanyakan dok, Mom Anissa, apakah dampak buruk bagi kesehatan jika sering mengkonsumsi makanan cepat saji? Nah, ini frekuensi seringnya seberapa banyak nih? Di atas 3 kali kah? Atau 5 kali? Atau ada frekuensi khusus dok sebenarnya yang bisa dikatakan sering untuk konsumsi junk food ini sampai berdampak negatif? Ya, yeah. Oke, jadi makanan cepat saji ini sebetulnya kita nggak boleh terlalu sering ya. Biasanya kita katakan sering kalau palingnya lebih dari 3 kali nih dalam Hmm. seminggu. Terlalu sering untuk anak-anak ya. Padahal weekend aja kita keluar istilahnya cuma Sabtu atau Minggu. Jadi Hmm. coba deh dikurang-kurangin banget untuk frekuensinya. Dampak jangka panjangnya tentu banyak banget. Kalau Hmm. namanya makanan cepat saji, dia pasti banyak ultra proses. Istilahnya pemrosesannya itu Hmm. namanya aja ultra. Jadi Hmm. banyak sekali yang dialami. Belum lagi kalorinya besar biasanya. Tapi secara nutrisi, Hmm. vitamin mineralnya rendah, Hmm. proteinnya rendah, otomatis kurang bagus buat anak-anak ya. Karena mereka Hmm. butuh tadi kombinasi 4 kuadran. Di Hmm. junk food ini kelemahannya atau di makanan cepat saji tadi ini biasanya tidak mengenal 4 kuadran tadi. Hmm. Bahkan yang bikin kenapa anak kecenderungan kecanduan ke makanan cepat Hmm. saji karena biasanya rasanya enak banget. Nah, enak Hmm. itu kan biasanya karena garamnya tinggi. Hmm. Hati-hati, anak-anak walaupun boleh diberikan garam, tidak boleh berlebihan karena darah Betul. tinggi atau hipertensi, gangguan fungsi ginjal juga bisa terjadi di anak-anak kita kalau garamnya selalu tinggi setiap kali makan. Jadi kita harus bijak Hmm. ya, batasi dan juga kita harus mulai mengurangi di makanan sehari-harinya untuk garamnya, gitu ya. Hmm. Baik, dokter. Nah, dok, kemudian Yes. solusi agar gaya oh, tadi sini sudah dibahas ya, Dok ya. Tadi menanyakan solusinya agar gaya makan cepat saji tersebut tetap sehat dan tidak menimbulkan efek samping. Berarti pelan-pelan ya, Dok ya, dirubahnya. Ya, karena anak-anaknya kadang kalau langsung disuruh stop pasti berontak ya. Jadi kita sebagai orang tua pintar-pintar dikurangi bertahap. Gitu, sambil kita kenalkan yang baru ketika kondisi dia lapar. Jadi penting sambil ngejalanin feeding rules, jadwal makan tetap teratur. Orang dewasa pun kan sebenarnya juga sama ya konsepnya, Mbak Sinta. Jadi makan tuh benar-benar coba teratur 3 kali makan utama, snacknya 1 sampai 2 kali. Dengan harapan tadi, kalau kita mengenalkan makanan baru, apalagi yang sehat gitu ya, dengan kondisi dia perut yang benar-benar pas lapar, pengosongan lambungnya dulu sudah terjadi, anak-anak ini akan lebih mau menerima gitu ya. Jadi pelan-pelan dia akan lupa dengan makanan instannya tadi gitu. Berarti benar-benar kita strict juga ya, Dok ya, sebagai orang tua harus punya strategi juga ya, Dok ya. Benar, namanya drama itu pasti ada, apalagi perubahan di anak-anak ya. Jadi kita sebagai orang tua tetap harus kekeh dengan tetap memberikan senyuman, jangan dengan amarah gitu ya. Kalau kita dengan amarah yang ada malah mereka makin berontak gitu ya. Nah, dokter, kalau tadi dokter bilang kadar kalorinya tinggi, tapi justru vitamin, mineral, dan zat penting lainnya itu malah sedikit ya, dok. Apakah ini juga bisa menimbulkan obesitas, dok, di anak-anak gitu, dok?
Pastinya. Dan kalau kita tanpa sadar ya, anak-anak zaman sekarang dibandingin zaman dulu, obesitas anaknya tuh banyak banget. Apalagi banyak yang berpikiran semakin gendut semakin lucu gitu ya. Nah, Nah ini yang harus kita mulai pikir dengan jernih gitu, bahwa obesitas anak-anak itu memungkinkan sekali terjadi. Salah satunya tadi, memilih makanan-makanan cepat saji yang tipikalnya tinggi kalori, rendah serat, rendah nutrisi. Jadi anak-anak ini lebih gampang gendut, ditambah gaya hidup zaman sekarang. Zaman sekarang itu kebanyakan di dalam rumah, ya. Kalau nggak nonton TV, nonton gadget, atau cenderung diem aja di kamar, males bergerak. Nah, ini kita pintar-pintar sebagai orang tua, sering-sering ajak mereka beraktivitas keluar untuk mengurangi tadi ya, kalorinya kita bantu atur dari makan utamanya sambil kita ajak beraktivitas fisik untuk bisa menurunkan kalori berlebih, jadi tidak terjadi obesitas pada anak-anak. Kenapa? Karena pada anak-anak yang obesitas, resiko dia untuk mengalami obesitas ketika besar itu jauh lebih besar dibandingkan anak-anak yang dari kecil dia nggak obesitas. Gitu. Jadi mumpung masih kecil, kita atur gitu ya, yang lebih baik agar kedepannya nutrisi dia jangka panjang akan lebih baik, gitu ya. oh baik nih dokter. Karena makanan instan tadi erat banget ya dok ya kaitannya dengan obesitas. Ketika usia berapa sih dok anak-anak atau apakah waktu MPASI sudah dikenal dengan kata obesitas dok atau ya namanya anak apa masih MPASI kan makannya bagus kita semakin semangat ya dok ya. Apakah ketika Ya. dia kontrol bulanan kemudian berat badan yang terukur dalam kartu kesehatannya itu berat badannya berlebih tetap harus diwaspadai dok? Iya, betul. Jadi dari empati pun tuh sebetulnya bisa banget terjadi obesitas anak ya. Yang tidak ada kata obesitas itu pada anak-anak ASI. Kalau anak-anak ASI ini kan dia walaupun kelihatan gendut, biasanya begitu dia udah mulai aktivitas fisik, udah mulai aktif, dia akan cepat turunnya. Tapi ketika dia udah mulai mengenal makanan, kan kadang kita ini nggak bisa nggak bisa ngitung ya. Kalau di Iya. rumah kan asal masak, kadang tanpa kita sadari mungkin kalorinya berlebih, entah di makanan utama atau mungkin di snacknya, tipikalnya yang tinggi kalori, terus belum lagi nanti dia pinter lagi makannya ya, minta nambah, ibunya makan Iya. seneng dikasih. Nah, khawatirnya itu juga bisa memicu terjadi obesitas anak. Hati-hati ya, makanya Oh. pentingnya, terutama untuk 1 tahun pertama kehidupan tuh setiap bulan itu rutin kontrol untuk Hmm. timbang tinggi badan dan juga timbang berat badan untuk dilihat kurvanya. Nanti kalau udah mulai agak obesitas, pasti dokter anaknya atau dokter gizinya akan menyarankan ibu, coba makanannya seperti apa biasanya di rumah. Mungkin ada yang akan diperbaiki entah jumlahnya atau mungkin jenis snacknya. Biasanya tuh kecolongannya di snack sih. Mbak, biasanya snack itu Hmm. kebanyakan susu. Apalagi yang udah mulai kenal susu formula ya, kan tipikalnya Iya. manis. Nah ini yang biasanya kita akan mulai mengembalikan ke pola yang benar biar beratnya ini tetap bagus, naiknya stabil, tapi tidak sampai mencapai obesitas gitu. Oh, baik dokter. Tapi bukan berarti bahwa anak-anak yang susah naik berat badannya dikasih makanan instan ya dok ya? Supaya berat Iya, badannya enggak cepat naik. dong. Kan kayaknya. Betul. Jadi jangan menyerah ya ketika berat anak udah mulai stagnan, jangan nyari shortcutnya gitu. Kita coba Mm-mm. cari dulu penyebabnya sambil kita cari tipikal makanan yang lebih sehat dan lebih baik untuk masa depan dia ke depannya gitu ya. Nggak cuma saat makan kelihatan pinter aja gitu. Siap. Nah, dokter, kembali lagi ke pertanyaan Moms, Dok. Ada Moms Sarah yang menanyakan apakah nugget homemade, dimsum, ayam ungkep yang di frozen termasuk makanan instan nih. Tadi di awal-awal dokter sudah menyinggung makanan instan itu sebenarnya apa, tapi ternyata masih juga banyak moms yang homemade yang kita buat menanyakan apakah itu termasuk instan. Karena mungkin tinggal goreng gitu ya, Dok ya. Enggak sih sebetulnya kalau misalkan kayak tadi ya siomay, dimsum, nugget itu kan sebenarnya kita olah pelan-pelan cuman disimpannya biar lebih lama dan ketika kita menyajikan ketika kita lagi sibuk itu lebih lebih memudahkan kita lah untuk bisa disajikan ke anak-anak. Beda cerita. Kalau makan instan nih biasanya yang diolah di pabrik ya biar dia ini penyajiannya udah tinggal seduh aja udah jadi. Tinggal direbus semenit 2 menit udah jadi semuanya udah matang. Nah ini beda cerita. Kalau ini kan enggak, sebetulnya dia tinggal goreng aja. Nggak ada bedanya dengan kita nggak masukin ke freezer, kita goreng gitu. Jadi beda ya moms, bukan bukan makanan cepat saji atau instan gitu ya. Itu tetap kita masak sendiri ya, Mam ya, ya Dok ya. Betul.
Ayam ungkep tuh kan lama ya Mbak Oh Sinta ya iya, bikinnya ya. ngungkepnya lama. Ah, Justru mungkin itu bisa dibilang yang tadi dokter jelaskan, meal preparationnya ya dok ya. Seminggu yes, sebelum kita udah betul. atur. Membantu sekali. Mau betul. Nggak lanjut lagi nih dok. Dari Mom Tia nih, usia anak Hmm. berapa ya dok? Boleh makan makanan instan tersebut? Apakah di bawah 2 tahun sudah boleh dokter? Nah, tergantung dulu nih makanan instan yang dimaksud apa ya. Kalau misalkan pada beberapa kondisi bubur fortifikasi itu kadang kita masih menyarankan, bukan menyarankan, memperbolehkan yang instan. Beberapa kondisi ya, asal misalkan dia benar-benar nggak suka sama sekali, tapi kita harus melatih dia untuk mengenal proses makan. Kita masih memperbolehkan asal yang jelas-jelas terfortifikasi gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan makanan instan yang lain, sebaiknya sih ya jangan terlalu cepat dikenalkan gitu ya, sebisa mungkin ya sealami mungkin gitu. Snack-snacknya pun juga kalau bisa yang bisa kita olah sendiri di rumah, nanti pas pergi tinggal kita bawa gitu, kecuali pada kondisi tertentu gitu. Jadi untuk batasan usia berapa sih sebetulnya sebisa mungkin ya, paling tidak setahun pertama ini kita sebisa mungkin nggak ngenalin, kecuali kondisi khusus tadi ya. Misalkan nih ada anak-anak yang dia belum mengenal sinyal lapar, dia belum mengenal sinyal lapar, belum mengenal sinyal makan. Walaupun padahal udah 6 bulan. Ketika teman-temannya udah suka kasih sendok, dia udah buka mulut. Nah, anak-anak yang kayak gini kadang masih kita boleh nih kita kenalkan dengan bubur fortif, tapi asal yang kandungan nutrisinya kita udah cek udah bagus, proteinnya, vitamin mineralnya udah terjaga dengan baik, atau kita pilih produk lain yang nggak instan, kita cukup mengolahnya membantu lebih cepat, tapi fortifikasinya bagus, biar si anak ini paling tidak itu dia merasakan, oh kayak gini rasanya. Lama-lama dia akan tahu, oh kalau nggak makan lapar, makanya dia mau. Nah, kita kenalkan ke makanan-makanan yang alami gitu. Nah, itu kondisi khusus. Tapi sebisa mungkin kalau kita bisa mengolah sendiri, masak sendiri gitu ya itu akan pasti akan lebih baik sekali untuk anak-anak kita gitu ya. Betul sekali dokter. Nah kebetulan sekali ada juga yang menanyakan untuk MPASI Nice. Mungkin dokter juga kenal MPASI Nice. Iya. Ini Mom Cemol nanya apakah MPASI Nice kategori makanan instan yang aman. Wah mungkin belum melihat secara lengkap kemasannya karena Nice Gini bilangnya ya. bukan non instan. Heeh. Ya, jadi gini, kalau kita mau melihat instan, tadi kata namanya instan itu apa sih? Cepat. Sedangkan saya sendiri ini bukan karena endorse apa ya, saya sendiri pakai gitu. Kondisi misalkan saya kemarin lagi mudik nih. Mm-mm. Kalau mudik ini kan kadang agak PR ya, kadang kita nggak sempat untuk gimana-gimana. Nah, saya pakai beberapa produk. Nice maksudnya gitu. Nah ini beda dengan instan karena Nice ini masih membutuhkan masakan. Dia hanya di istilahnya pengolahan untuk di freeze dry ya Mbak ya. Jadi kayak Betul dokter, dikeringkan, dikeringkan. tapi dia bukan instan. Nah, kalau instan tuh misalkan kayak produk mie yang kalau misalkan kita seduh cuma 3 menit udah jadi, udah matang. Sayurnya Mm-mm. udah langsung matang segala macam. Kalau ini enggak, kita masih harus mengolah, memanaskan sampai nanti baru kita sesuaikan teksturnya sesuai usia anak kita. Nah, ini beda ya. Jadi bukan makanan instan. Kalau makanan instan tadi yang begitu diseduh dia udah langsung jadi dalam sekian menit. Udah langsung makan deh gitu ya. Iya dokter. Nah, berarti aman ya dok ya kalau dikonsumsi untuk jangka panjang. Pastinya selama dia nggak instan, dia aman. Dan yang kedua, setahu saya di Nes ini dia, saya cek ya, itu nggak ada tambahan sodiumnya. Jadi masih Mm-mm. cenderung aman dan juga ternyata dia difortifikasi dengan beberapa vitamin mineral yang memang penting untuk anak-anak kita. Jadi aman untuk jangka panjang. Karena kan untuk kalau yang membahayakan jangka panjang ini kan kalau satu nutrisinya nggak tepat, Mm-mm. kemudian misalkan tadi ya pengawetnya berlebihan, karena dia ini misalkan bukan proses dikeringkan, tapi dia prosesnya diubah bentuknya sehingga dia lebih cepat untuk disajikan. Belum lagi ada tambahan pewarna segala macam. Tapi kalau enggak, kalau misalkan Moms Nes pernah lihat ya, dia tuh benar-benar bentuknya kayak beras loh. Misalnya Iya. benar-benar alami semua. Makanya dia harus tambahkan air, diaduk, dimasak seperti kita mengolah makanan gitu. Cuman mempermudah kita ya, lebih praktis gitu ya, Mbak Betul dokter. Sinta ya, dibandingkan kalau kita bawa dari rumah ada ayam, ada telur keluar kota, kayaknya ribet banget gitu ya. Iya dokter. Nah, kembali lagi masuk pertanyaan dari Mams dok. Mitos atau fakta dokter? Jika bihun memang benar-benar lebih aman daripada mie instan, mungkin untuk bihun jagung katanya dok. Jadi mungkin mengganti Oke. mie-nya dengan bihun.
Pastinya itu fakta ya, karena kan lebih bagus ya pengolahannya segala macam, lebih bernutrisi juga biasanya misalkan dari jagung gitu ya. Tapi balik lagi, jangan cuman mengganti, misalkan mau bikin mie instan, mie-nya doang yang diganti, tapi bumbu-bumbu instannya masih Waduh. tidak diganti dengan yang alami ya sama aja bohong kan gitu. Karena bisa jadi pada beberapa produk mie-nya itu nggak kenapa-kenapa, tapi sajinya ini yang justru mungkin untuk si kecil gitu. Jadi tergantung mereknya, kemudian juga tergantung bagaimana kita menyajikannya. Kalau mau yang oke sih tadi pakai bihun jagung, kita olahlah sendiri gitu ya, biar anak-anak ini lebih suka. Kan sebetulnya gampang ya bumbunya, misalkan Mm-mm. pakai mie minyak-minyaknya itu kan kita kalau di anak-anak bisa pakai kulit ayam ya Mbak ya. Jadi kulit Betul. ayam ini mungkin kalau buat orang tua harus dikurangin, jangan dibuang ibu-ibu ya. Dibikin itu minyaknya untuk si kecil, terutama 2 tahun ke bawah itu gurih banget, jadi bisa untuk sajian ketika kita mau menggantikan mie instan dengan mie bihun tadi, minyaknya dari situ, nanti ditambah misalkan tumisan dari bawang merah bawang putih gitu ya. Kalau memang udah mampu kasih lada sedikit, kasih kecap sedikit, kalau usianya sudah oke gitu ya, udah deh sajikan ke anak-anak. Mirip-mirip lah, 12 tinggal pinter nggaknya kita kombinasi rasi makanan tersebut ya. Oke, baik dokter. Nah, masuk lagi nih pertanyaan. Berarti tadi bahas mie instan. Berarti mungkin yang di kalau apa namanya yang instan-instan itu dilengkapi dengan bumbu, berarti sebenarnya yang bahaya adalah bumbunya ya dok ya? Iya, terkadang kan di situ ya bumbunya ini ada tambahan penyedap yang kita nggak tahu nih. Penyedapnya ini ada MSG-nya atau enggak, terus garamnya seberapa banyak. Nah, makanya sebagai orang tua, ketika kita memilih suatu produk harus selalu melihat nutrition fact atau kandungan nutrisinya. Sodiumnya berapa ya? Anak Mm-mm. aku kebutuhannya kalau menurut IDAI berapa ya Hmm, gitu. Jadi kita bisa membandingkan, oh ini masih aman produk ini untuk anak saya, yang produk ini ternyata kurang cocok misalkan gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus sering-sering belajar, salah satunya ikut ke apa misalkan seperti IG Live atau webinar-webinar yang betul berkaitan betul. dengan nutrisi anak-anak ya. Jadi semakin tahu ya dok, ketika kita memilih produk untuk anak kita, apa yang harus diperhatikan dari produknya, dari kemasannya kita Iya, sudah tahu ya dok ya. Nah, betul. betul dokter. Di era milenial ini dok, tentunya banyak sekali ya dok ya, brand-brand makanan bayi nih. Tapi menurut dokter sendiri, bagaimana sih caranya kita melihat nutrisi yang baiknya itu seperti apa? Atau memilih nutrisi yang terbaik dari sekian banyak makanan yang ada dok? Ya, kalau kita melihat nutrisinya, pastinya selain kalorinya kita lihat persentase dari kandungan protein. Kalau saya paling suka ngeliat dari proteinnya. Karena ada beberapa produk, misalkan sama-sama mie saji untuk si kecil gitu ya. Ada yang satu proteinnya cuma 1 gram di satu saji. Yang satu ini ada sampai 2 atau 3. Ya kita pilih yang lebih besar nih proteinnya. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Sodiumnya tinggi atau enggak ya. Lemaknya ini masih dalam rentang yang oke buat anak saya enggak. Kalau anak-anak empasi kan masih boleh ya 30 sampai 45%. Tapi kalau misalkan kurang dari itu ya kita mungkin perlu penambahan yang lain. Jadi pinter-pinter memilih kandungan nutrisinya yang lebih mirip ke rules-rules dari empasi terutama untuk anak-anak 2 tahun ke bawah gitu ya. Baik, dokter. Kembali lagi, dok, ke kolom komentar, dok. Ada Mom Aira, dok, yang menanyakan tentang pemberian susu UHT untuk baby di bawah 1 tahun untuk campuran makanan, dokter. Sebenarnya boleh atau tidak, dok? Ya, sebetulnya masih diperbolehkan asal sebatas untuk bumbu mengolah ya. Artinya untuk misalkan lagi pengen tampilan spaghetti creamy gitu ya pakai susu UHT boleh gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang diminum rutin itu baiknya di atas 1 tahun. Tapi moms harus sambil diperhatikan ya kalau kita mau menyajikan di anak-anak terutama untuk empasi ada gejala alergi nggak sih di anak saya setelah Hmm. mengonsumsi makanan atau susu UHT tadi, atau misalkan anak saya intoleransi laktosa nggak ya? Misalkan habis makan produk susu sapi kok perutnya kayaknya buang air besarnya lebih sering. Kok dia nangis rewel terus ya? Mungkin perutnya kolik. Nah, coba bisa jadi dia nggak alergi produk susu sapi tapi intoleransi terhadap laktosa. Laktosa ini adalah gula alami di produk susu sapi. Jadi dia nggak tahan, Hmm. akhirnya asam di perutnya tinggi, jadi perutnya mules, nggak nyaman, dia jadinya rewel. Kita sebagai orang tua pintar-pintar juga. Boleh untuk memasak, tapi sambil pelan-pelan memperhatikan gejalanya si kecil ini toleransi nggak sih gitu ya. Betul, dok, Pak. Nah, baik, dok.
Oke, sambil saya cari lagi, dokter, pertanyaan kita sudah beranjak di 30 menit pertama ya, dok ya. Nah, Iya. untuk makanan karbo ya, dok ya, ada berapa jenis karbo sih, dok, yang bisa atau divariasikan untuk MPASI atau untuk si kecil, dok? Iya, jadi sebetulnya untuk jenis karbohidrat pada umumnya ini kan ada yang kompleks, ada yang simpleks ya. Tapi kalau misalkan untuk makan anak-anak ini, boleh diberikan karbohidrat kompleks ini artinya mengandung serat. Contohnya apa? Nasi putih. Jadi karbohidrat kompleks itu nggak selalu yang buat diet-diet aja ya. Khawatirnya ini Hmm. para moms nice ini mikirnya kalau karbohidrat kompleks kan cuma yang buat orang diet aja. Enggak ya. Tetapi biasanya ini kadar seratnya lebih banyak yang mana. Jadi kalau di anak-anak masih boleh nih nasi putih. Kentang itu nggak harus pakai kulitnya, misalkan kayak gitu. Jadi beda dengan orang dewasa. Atau misalkan tadi, jangan memilih yang tipikalnya tinggi serat seperti shirataki. Pintar-pintar memilih. Sambil divariasikan. Contohnya pakai jagung yang ada di sekitar kita, pakai Hmm. ubi manis, ya, Hmm. pakai singkong, pakai kentang, macam-macam kita variasi. Jadi jangan hanya nasi putih aja ya. Nanti kalau anak-anak bosen malah memicu GTM gitu ya. Jadi variasi Hmm. karbohidrat tuh banyak. Mie boleh, roti tawar boleh dok, boleh silahkan Boleh ya. ya, dok Jadi ya. kalau di anak-anak ini lebih bebas dan lebih bisa divariasikan dibanding kita orang dewasa gitu ya. Nah, ada juga menanyakan roti, dok. Roti Mariam, dokter. Apakah juga boleh, dok, dikonsumsi anak-anak? Nih, di roti Mariam biasanya kadar butternya atau margarinnya tinggi ya, dok ya? Ya, kalau untuk anak-anak 2 tahun ke bawah boleh, karena kan dia lemaknya ini boleh sampai 45%. Jadi Hmm, mereka hmm, justru butuh lemak yang tinggi, nggak apa-apa. Misalkan dok anak saya lagi nggak mau makan nasi nih, tapi kalau sama roti Mariam suka banget, ya udah karbohidratnya roti Mariam. Habis itu hmm, pelan-pelan sajikan. Ini ada orak-arik telur, misalkan dia suka orak-arik telur, atau misalkan dia suka dori dori ditepungin nggak hmm, apa-apa. Habis makan yang dia suka tadi karbohidratnya, sajikan di sampingnya ada ikan dori yang dia suka. Nanti protein kacang-kacangannya mungkin apa yang dia suka gitu ya, apakah tofu digoreng atau mungkin dia sukanya apa itu namanya kacang kacang rebus gitu, boleh silahkan gitu ya. Nanti tinggal sayurnya ini pelan-pelan dimasukkan ke dalam, kalau misalkan dia bisa memungkinkan ya ada tambahan sayur sedikit, misalkan di gabungan dari si tampilan ikannya tadi, atau misalkan kalau nggak memungkinkan ya bolehlah nanti di snacknya kita tambahkan hmm, sayur gitu ya. Misalkan jenis snacknya ini yang bisa kita tambahkan, misalkan bikin siomay buat si hmm. kecil, udah ada wortel, parutan wortel dalamnya atau parutan apa itu namanya irisan tipis dari buncis. Nah, itu boleh banget ya. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar-pintar, jangan terlalu takut gitu ya. Betul, dokter. Jadi lebih divariasikan lagi ya, dok ya. Iya, Dan jangan memilih benar. jalan pintas menuju ke yang instan aja. Nah, dokter, ngomong-ngomong untuk soal jalan pintas tadi, menuju ke yang instan nih. Kalau anaknya nggak mau makan sayur, kira-kira kalau diganti dengan suplemen yang sayur-sayuran, itu apakah boleh, dokter? Ada Ya, mom yang bertanya, mom sebetulnya semua. bukan masalah boleh nggak boleh. Saya kembalikan ke Momnice. Perlu nggak perlunya sih gitu ya. Karena kalau Hmm, masih memungkinkan, kita kenalkan ke sayur-sayuran alami dulu gitu ya. Karena yang membedakan adalah selain itu tadi ya ada vitamin mineralnya, kan kita butuh juga prebiotiknya, si serat yang ada di sayur-sayuran yang mungkin nggak ada di suplemen sayur tadi. Mungkin suplemen tadi hanya membantu vitamin mineral aja misalkan gitu. Jadi kita utamakan yang alami dulu. Caranya gimana? Nah, saya nggak suka. Coba deh moms pelan-pelan diperhatikan. Sayur apa sih yang masih mau? Masa sih 100% nggak mau semuanya? Contoh, oh kalau wortel masih mau dok, buncis masih mau, tapi yang lain dia nggak mau, terutama yang bau kayak brokoli. Pak kasih list dulu. Oke, wortel, buncis mainin di situ. Paling nggak dia tahu, oh sayur itu nggak apa-apa kok aku makan nggak bikin aku sakit, nggak bikin aku hmm, gimana-gimana, tetap enak ketika dikombinasi dengan makanan utamanya. Baru pelan-pelan kita kenalkan sayur-sayuran yang nggak beraroma dulu kalau saya boleh saran. hmm. Jadi jangan langsung kasih brokoli misalkan gitu. Nanti pelan-pelan dikenalin tetap brokoli. Cuman awal-awalnya ketika dia masih picky banget cari yang tidak terlalu beraroma, masukin ke makanan yang dia suka. Misalkan anak saya ini suka nasi goreng dok. Oke, nasi gorengnya kasih parutan tadi, sayur yang misalkan mau dikenalin. Misalkan mau masukin apa deh? Misalkan mau masukin sayur apa ya?
bayam itu kan nggak ada rasa sebetulnya, ya, nggak pahit segala macam. Dirajang tipis, nah dicampur sama nasi gorengnya. Jadi dia tahu oh di sini tuh ada sayur, tapi rasanya tetap enak ya nasi gorengnya misalkan gitu. Oke, udah mulai masuk nambah. Jadi pelan-pelan masukin lagi sayur-sayuran yang tipikalnya lebih masih bisa diterima. Pelan-pelan baru dimasukin. Kadang pakai brokoli misalkan yang beraroma gitu ya. Mm-mm. Kalaupun belum mau, jangan khawatir Mom Nice, karena anak-anak ini sampai 15 kali lebih pengenalan pun untuk satu jenis sayur itu masih normal. Jadi jangan menyerah. Oke. Dok, saya udah nyoba 10 kali nggak bisa. Jangan khawatir. 15 kali itu aja masih normal. Asal tidak dipaksa yang bikin si kecil trauma. Oh ternyata kalau aku dikasih brokoli, ibuku ini selalu marah sama aku. Selalu ngomelin aku gitu. Jadi aku nggak suka sama brokoli. Aku jadi diomelin sama mama. Jadi jangan. Kita kenalin, oh dia nggak suka brokoli. Nanti beberapa hari kemudian dia makannya udah enak, kita kenalin lagi. Mungkin dengan tampilan yang berbeda. Tapi dia pelan-pelan tahu, oh ada brokoli. Oh brokoli itu enak. Misalkan gitu. Lama-lama kalau kita rutin menyajikan, dia lama-lama mau kok. Terutama kalau kita mengenalkannya tadi, ketika perutnya ini kondisi lapar atau kosong, gitu ya. Betul dokter. Wah, keren banget tipsnya sih. Benar-benar kita bisa melihat dan tahu nih kira-kira seperti apa ya strateginya dokter ya. Tipsnya nih tadi nih. Harus pilih-pilih menyajikannya. Jangan pantang menyerah sih dok, yang pasti ya dok ya. Iya, Dan dan yang jangan pasti harus ambil panjang sabar memang kita sebagai orang tua ya, Mbak Sinta ya. betul Walaupun sekali dokter. gregetan tetap harus senyum di depan anak ya. Mm-mm. Dan kita juga benar-benar harus memastikan ya dok ya perut anak itu udah kosong. Berarti ada jeda waktu ya dok ya. Harus, harus. Pengosongan lambung anak-anak itu minimal 2 jam. Bisa sampai 3 Minimal. jam. Jadi beberapa anak ada yang, dok anak saya ini udah per 2 jam saya kasih makan tetap susah. Coba deh, mungkin dia small eater. Dia maunya ini ketika per 3 jam baru lapar. Coba aja dulu. Kalau 3 jam ini dia tetap aja nggak ngerasa lapar, butuh dievaluasi. Salah satunya kita konsultasikan ke ahlinya. Apakah ada pemicunya? Mungkin anemia. Anemia ini juga bikin anak jadi selera makannya kurang loh. Atau misalkan kekurangan zinc. Atau dia lagi ada infeksi yang orang tuanya lagi nggak sadar. Oh ternyata dia ini infeksi saluran kemih. Jadinya karena dia infeksi radangnya tinggi, dia nggak begitu selera makan. Jadi 3 jam pun dia nggak ngerasa lapar. Tapi normalnya 2 sampai 3 jam tuh lambung udah kosong. Harusnya dia udah gampang lapar. Ketika dikasih makanan yang disajikan itu dia akan mau menerima. Asalkan benar-benar dikasih kosong. Makanya ada rulesnya 2:32. Oh betul Setelah dok. 2 jam misalkan minum susu ASI gitu ya, 2 jam ini nggak boleh dikasih apapun. Habis itu makanan utama, mau berapa pun yang dimakan, habis itu kalau dia nggak habis, kosongin lagi 2 jam. Jadi kita harus menekan juga rasa nggak tega. Aduh, aku nggak tega nih makannya cuma 2 sendok makan. Gak apa-apa deh aku kasih snack, aku nggak tega. Kita harus tega. Karena kita akan mengajarkan dia untuk kedepannya bahwa, oh kalau aku nggak makan, aku lapar. Kalau aku Betul. lapar, ternyata perutku nggak enak. Jadi aku lebih baik kedepannya makan. Anak-anak kecil itu pintar adaptasi sebenarnya. Cuman kadang kita ada faktor nggak tega, Iya faktor dokter. takut beratnya nggak naik segala macam. Makanya kita menghalalkan segala cara yang justru sebenarnya lingkaran setan kedepannya. Ya, itu yang harus Jadi di hati-hati banget situ-situ ya. terus ya dok ya Iya, masalahnya. benar. Nah dokter, Betul. kembali lagi ke Mm-mm. makanan instan nih dok. Tadi kan anak-anak yang perutnya udah dikosongin. Tapi bagaimana kalau misalnya gara-gara kita pernah dia kasih makanan cepat saji atau makanan instan yang rasanya kelewat gurih atau apa, itu jadi bikin dia nggak mau lagi makanan yang plain, makanan yang alami. Banyak nggak sih dok kejadian seperti itu dok? Banyak, tapi kan kita harus ingat juga ya bahwa makanan kita sajikan tuh nggak boleh terlalu hambar, walaupun nggak boleh terlalu asin. Kita tetap harus berasa yang enak. Kita ini mengembalikan anak-anak itu sama kayak kita loh. Kita kalau dikasih makan nggak enak juga kita nggak begitu mau makan. Jadi tetap sebagai orang tua kita memasak itu dengan penuh cinta yang rasanya enak, tapi kita misalkan kadar gula garamnya ini disesuaikan dengan anak-anak. Berarti nggak setinggi kita gitu, tapi tetap enak. Bumbu rempah-rempahnya enak, kombinasinya enak, jangan cuma asal cemplung. Yang penting ada protein hewani, ada protein nabati, ada lemak udah sajiin. Kita nggak pernah mikirin kira-kira ikan ini nih bau nggak ya? Oh ikan ini tuh amis. Kalau aku kasih sayur yang baunya tajam juga,
gabung pasti nggak enak. Kita sebagai orang orang dewasa juga pasti males. Jadi kalau Mm-mm. misalkan ada salah satu yang baunya nggak enak, gitu ya, jangan digabung dengan yang nggak enak. Nah, pelan-pelan, walaupun pasti ada drama. Kalau dia udah terbiasa dengan yang enak-enak, untuk dialihkan ke yang sedikit lebih tidak hambar ya, tapi sedikit lebih tidak berasam dibandingkan makanan instan, pasti akan ada kaget, itu wajar gitu ya. Tapi pelan-pelan bertahap, apalagi ketika kita manjikan perut kosong, anak-anak ini sebetulnya pinter adaptasi. Walaupun pasti nggak lancar, nggak cuma sekali dua kali, itu wajar. Kita harus mengenalkan secara bertahap ke si kecil. Makanya penting juga untuk para moms mengetahui anak ini tipikal sukanya apa. Ada anak-anak yang sukanya berkuah-kuah. Ada anak-anak yang Mm-mm. sukanya makanannya kering. Ya kita jangan paksain. Nggak bisa, kamu harus bisa semuanya. Gitu, pelan-pelan bertahap. Tetap dikenalkan, tapi jangan dipaksa. Ketika kita lagi mengajarkan untuk, gini, intinya gini, goalnya itu satu persatu dulu. Jangan, Mm-mm. aku mau dia bisa pinter kuah dan kering, aku juga dia pinter, dia nggak cepat saji dalam waktu bersamaan, nggak akan bisa jalan. Pelan-pelan dulu. Goal utama mau apa dulu? Oh, aku mau mengajarkan dia biar nggak makanan cepat saji dulu. Oke, ternyata dia sukanya berkuah. Oke, aku masakin yang berkuah-kuah dulu sampai akhirnya habitnya atau kebiasaannya kebentuk. Oke, dia udah mulai lupa nih sama makanan cepat saji. Nah, dari situ baru kita goal yang baru. Oke, yuk kita mulai kenalkan dia sesekali ke makanan yang nggak berkuah tapi masih masih enak, masih sehat untuk dikonsumsi. Misalkan sajian mie goreng, Mm-mm. tapi sebetulnya secara nutrisi dia masih kita kompletin gitu ya, ada telurnya segala macam. Nah, goalnya tuh pelan satu persatu ya Bunda ya, jangan jangan langsung semuanya. Nanti si kecil juga bingung gitu. Kita pun juga pasti lama-lama akan bingung karena kepecah, fokusnya Mm-mm. beda-beda. Tujuannya untuk si kecil gitu ya. Baik dokter. Nah, ada lagi pertanyaan dok. Tapi kalau dari username Instagramnya ini bapak-bapak dok. Ya, Iya, namanya Pak Roni Sigit nih luar dok. Nah, biasa nih. nah menanyakan kalau tadi dokter sudah menjelaskan ya bagaimana mengenalkan sayuran. Nah, ini bagaimana juga caranya mengenalkan buah-buahan dok untuk si kecil. Buah-buahan ini sebenarnya lebih gampang loh dikenalan ke si kecil ya. Kita lihat dulu si kecil ini si kecil tuh juga beda-beda. Ada anak-anak yang sukanya asem, sama Hmm. kayak orang dewasa. Ada yang sukanya buahnya yang manis doang, sweet tooth istilahnya kita bilang. Jadi ayah harus tahu, atau bunda di rumah atau mom nice harus tahu anakku ini tipikal sukanya yang apa. Nah, awali dulu di situ. Buah apa aja? Oh, dia suka yang manis. Oke, berarti aku bisa mengenalkan di pisang, mangga, buah naga yang tipikalnya manis-manis dibandingkan misalkan mau mengenalkan jeruk, stroberi yang asam-asam gitu ya, berawal dari situ. Dia nggak suka buah apa buah potong gitu dok. Oke, pelan-pelan kenalin misalkan bikin smoothies dicampur sama susu UHT-nya, atau misalkan kalau di anak empasi, kalau saya biasanya saya kasih dengan campuran asinya misalkan gitu ya, atau bisa juga bikin es krim. Sekarang es krim daripada beli di luar, kita bikin sendiri dari buah-buahan yang alami. Misalkan buah mangga gitu ya, kita blender, kita sajiin jadi es. Nanti mereka kalau lagi apa jam snack kita kasih, oh ternyata buah buah ini tuh enak ya. Nah, Hmm. pelan-pelan nanti dikenalkan. Misalkan ketika kalau aku misalkan mau mengenalkan jeruk gitu ya, aku misalkan pisang yang manis, awalnya aku kasih pisang dulu. Nanti kalau udah kenal pisang, aku campur dengan sebagian jeruk cuma untuk rasa. Enak, seger kan deh. Ini tuh tadi pisang dicampur jeruk. Nah, pelan-pelan dia tahu, oh ini tuh rasanya jeruk. Oh ini enak ya gitu. Jadi pelan-pelan kita mengenalkannya, selalu awali dengan buah yang dia suka dulu. Pelan-pelan bertahap masukkan beberapa buah yang kita mau kenalkan ke si kecil. Tapi ingat ya, nggak boleh dipaksa. Ya, tenang aja, nanti seiring dengan bertambahnya usia dia juga pelan-pelan nanti kalau kita rutin mengenalkan gitu ya, sebetulnya akan bisa mau menerima gitu. Tapi kalau dari awal kita menyajikannya ini dengan paksaan, kedepannya akan sulit kita untuk mengenalkan ke dia gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara makanan instan, mungkin yang lebih kompleks seperti MPASI-nya instan atau makanan cepat saji. Nah, kalau tadi bicara buah juga dok, kan ada juga beberapa yang instan ya dok ya untuk buah yang bisa langsung dikonsumsi. Apakah itu juga memiliki dampak yang kurang baik dok? Ya, pastinya kan kalau kita cari yang sesegar mungkin ya. Mm-mm. Nah, kalau sesegar mungkin ini kan satu nggak ada tambahan pengawet, kemudian juga pastinya secara kandungan nutrisinya akan lebih dioptimalkan dibanding segala sesuatu semakin banyak pemrosesan, Mm-mm. itu kadar nutrisinya akan berkurang kecuali memang sudah difortifikasi sesuai dengan kebutuhan, itu beda cerita Mm. gitu ya. Tapi pastinya untuk si kecil
Terutama kalau kita nggak pengen mengajarkan dia ke picky eater ke depannya, sebaiknya berikan yang sealami mungkin. Jadi ke depannya dia nggak terbiasa yang cepat saji, akhirnya membuat dia jadi ke depannya nggak suka buah yang alami. Kan susah ya, cepat saji Betul ini kan betul. kadang mungkin bisa jadi pas kecil aja sajiannya gitu. Pas gede dia jadi nggak biasa. Dari kecil aku nggak suka buah potong misalkan gitu. Karena kita tidak membiasakan mereka. Nah kita juga harus memikirkan habit dia di masa depan gitu. Berarti semakin alami makanan yang diberikan kepada si kecil juga semakin menjauhkan dia dari picky eater ya dok ya. Iya, betul. Dari GTM juga ya dok ya. Karena semakin dituntut kreatif nih para ibu Iya, untuk menyajikan makanannya. Jangan langsung main potong aja, udah kita langsung delivery order. iya, Ya, makanya kan surga itu di telapak kaki ibu ya. Harus panjang sabar ibu ini. baik dokter, nggak terasa nih sudah mau di penghujung live Instagram kita. Kalau dari yang sudah kita bahas dari mulai frekuensi, kalau sudah terlanjur memberikan atau mengenalkan makanan instan, berarti dari frekuensinya ini dok ya. Atau dari sekian banyak yang tadi sudah dokter ceritakan, dokter mungkin bisa menarik kesimpulan dok, bagaimana caranya orang tua bisa terlepas dari makanan instan untuk si kecil, kembali ke yang alami, kembali kepada rutinitas untuk memasak. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Mom Nice, apabila si kecil sudah mulai terbiasa dengan makanan-makanan instan, mulai bertahap untuk mengurangi ya, baik frekuensinya dan juga penyajiannya, jumlahnya juga kita mulai kurangi secara bertahap sambil jangan lupa kenalkan makanan-makanan yang lebih bervariasi, entah itu rasanya, tampilannya, kombinasinya, sehingga membuat si kecil ini juga menyukai makanannya dan jangan lupa tetap sajikan makanan yang utama tadi, makanan untuk pengganti si makanan instan tadi yang lebih berasa enak gitu ya, kombinasi rasanya enak sehingga si kecil juga mau menerima. Dan sesuaikan juga dengan bagaimana si kecil ini dalam menerima makanan, apakah dia suka yang tipikalnya berkuah-kuah, kering, manis, gurih. Nah, pelan-pelan bertahap kita kenalkan sambil kita mengenalkan makanan-makanan yang baru sehingga harapannya ketika dia sudah menyukai makanan-makanan yang kita sajikan, maka dia bisa beranjak atau beralih dari makanan instan tadi. Makanya kita juga jangan gampang dikit-dikit kasih instan ya. Paling gampang jangan nyetok di rumah deh. Kalau kita nggak nyetok, biasanya kita akan lebih mengurangi lah sebagai kita Betul. ini nggak udahlah nggak apa-apa deh masih ada tinggal satu gitu ya kurang-kurangin. Baik dokter, terima kasih dokter untuk pencerahannya kepada kita semua nih. Untuk waktunya juga terima kasih sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Moms dan juga Dad yang tadi ada satu ya dok ya. Bapak Roni Iya, Sigit tadi yang luar ikut biasa. bergabung. Betul, semangat ternyata untuk menggali pengetahuan untuk nutrisi si kecil. Nah dokter, saya juga izin untuk mengajak Mom semua untuk follow Instagram Dokter Putri supaya kita juga lebih tahu banyak dari informasi yang dokter berikan di sosial media dokter ya dok ya. Kami izin follow, dan untuk Nice Mom semua yang ingin mendapatkan hadiah yang beruntung juga akan izin Putri. Baik, terima kasih dokter waktunya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi nanti dok ya di yang akan datang. Akan ada kejutan tentunya nanti. Nice bersama dokter Putri akan ada gebrakan apa lagi setelah ini. Jadi Nice Mom harus menantikan. Terima kasih banyak dokter. Saya Sinta pamit undur diri. Kita ketemu Terima lagi kasih di live Instagram. banyak. Ya, saya selalu semuanya. Saya selalu Mom Nice, Dad Nice, dan Mbak Sita, dan tim Nice semuanya. Terima kasih dokter. Dan buat Mam, jangan lupa ditunggu screenshot Instagramnya, lalu tag Nice dan juga Dokter Putri supaya kita tahu mention dari Nice Mom. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.